الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa menganugerahkan dan memberikan kepada kita beragam-ragam nikmatnya dan karunia-Nya. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi, dan sekaligus kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, semoga amal ibadah kita, baik puasanya, sholat Jumatnya, maupun ibadah-ibadah lainnya yang kita sudah kerjakan, kiranya berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dari salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya yang setia menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di kelak kemudian kita dihimpunkan di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ramadan akan meninggalkan kita bersama. Sekarang kita berada sudah di penghujung Ramadan. Tepatnya tanggal 28 Ramadan 1446. Tak terasa kita lalui dari pertama dan seterusnya. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mari kita jaga yang sebaik-baiknya. Mari kita isi Ramadan ini dengan amalan dan ibadah yang sebaik-baiknya.
Karena orang yang dapat mengisi Ramadan, yang dapat melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan di bulan Ramadan dengan penuh mengharap ridha Allah dan karena didasari iman kepada Allah, Nabi menjamin orang itu nanti akan dihapuskan dosa-dosa, baik dosa yang tahun ini maupun tahun akan datang. Maka sungguh kita berbangga, sungguh sangat kita beruntung Allah jadikan kita umat Rasulullah, umat yang paling istimewa, umat yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain tidak mendapatkan Ramadan, sedangkan umat Nabi akhir zaman ini alhamdulillah kita mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keagungan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, dan Allah berikan juga di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, itu adanya malam Lailatul Qadar. Makanya kita alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan oleh Allah bulan yang mulia. Kita masih dapat menjalankan ibadah puasa sehari Ramadan. Di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan seterusnya. Niatkan itu semua karena Allah. Niatkan semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Insya Allah kita termasuk hamba-Nya yang akan mendapatkan ampun sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat kerugian yang besar bila mana kita mengaku umat Rasul, mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi di bulan Ramadan tahun ini kita makan seenaknya, kita berbuka di hadapan orang yang puasa seenaknya. Sungguh sangat kemalangan yang besar orang yang akan mendapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dosa besar bila kita mengaku umat Rasul, kita tidak melaksanakan puasa, kita tidak melaksanakan qiyamul lail, kita tidak melaksanakan amalan-amalan saleh yang lainnya. Kita teringat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Radhima an rajulin man dakhala Ramadan wa lam yughfar lah." Sungguh kecelakaan yang besar bagi umat Nabi yang tidak berpuasa di Ramadan. Masuk bulan Ramadan dia tidak berpuasa, masuk bulan Ramadan dia tidak melaksanakan tarawih, masuk bulan Ramadan dia tidak baca Quran. Maka orang yang semacam ini termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan yang sangat besar. Maka kita ingatkan, apalagi biasanya di penghujung Ramadan menganggap sepele, hanya gara-gara pergi ke mall lalu buka puasa di tengah jalan. Gara-gara belanja di pasar senen sampai puasa dikorbankan. Ini sangat besar dosanya di hadapan Allah. Maka kalau kita punya anak, anak kita berikan wasiat, berikan nasihat. Jangan menganggap sepele perintah. Jangan meringankan perintah. Ini perintah wajib yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah berbakti. Ini terkadang hanya gara-gara pergi ke mall, belanja di pasar. Di pasar dia makan bakso. Di pasar dia buka seenaknya. Sungguh sangat berat dan sangat besar dosanya di hadapan. Ingat, kalau kita berbuka puasa isi Ramadan karena tanpa ada uzur, tanpa ada
Sama kita tidak bisa membalasnya. Puasa 1 hari dibalas 4 tahun. 1 hari kita tinggalkan puasa, tidak ada Allah, tidak bisa dibalas dengan puasa 4 tahun. Maka mari kita ingatkan keluarga kita. Kita ingatkan anak-anak remaja kita. Jangan sampai di tahun ini, Ramadan ini, anak kita tidak berpuasa. Anak kita tidak tarawih. Anak kita tidak baca Quran. Anak kita tidak mau kumpul di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Akan jauh kebaikan akan mengenai kita. Jauh akan mengambil kita. Kalau kita menginginkan kebaikan, menginginkan keberkahan dari Allah, yuk agama kita harus amalkan. Perintah Allah dan Rasulnya harus kita laksanakan. Kalau sudah menganggap sepele meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasulnya, siap-siap pisau neraka akan membakar diri kita. Siap-siap neraka sudah siap untuk ditempatkan bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Kita teringat dalam sebuah ayat surah Al-An'am, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah berfirman, sungguh telah kami siapkan penghuni neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana kata Allah? Allah katakan yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, mereka diberikan akal pikiran, tapi dengan akal pikirannya tidak digunakan untuk berpikir yang baik, untuk merenung tanda-tanda kandungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata penglihatan, tapi tidak mau melihat yang baik, tidak mau melihat hal-hal yang positif, tidak mau melihat ke depan. Lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah siksa. Bukankah umat-umat terdahulu banyaknya disiksa oleh Allah karena keinginan mereka, karena kesombongan mereka yang tidak mau sujud kepada Allah? Allah datangkan, Allah berikan adab. Ada yang diadab dengan angin topan yang sangat kencang dan macam-macam lagi. Mau kita menjadi umat yang semacam itu? Maka kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, mohon hormati agama kita, amalkan agama kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kita mau selamat di akhirat, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, kalau kita mengamalkannya, kita melaksanakan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan telinga, tapi dengan telinganya mereka tidak juga mau mendengarkan nasihat. Mereka abaikan perintah Allah, mereka abaikan nasihat ulama, mereka abaikan nasihat orang-orang yang ahli bijak. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu semuanya digolongkan sama dengan binatang ternak. Balhum adall. Bahkan kata Allah, lebih sesat. Kalau binatang meninggal sudah menjadi masalah. Nggak ditanya man rabbuka,
mendalukan. Tapi kalau manusia meninggal, begitu pas tujuankah keluarganya meninggalkan, ja'al malakat, datang dua malaikat, dan beliau bertanya langsung. Kalau malaikatnya mukanya berserian, ini malaikatnya luar biasa. Udah, malaikatnya sangat-sangat kejam. Tidak ada pertolongan situ. Kalau kita bukan ahli ibadah, kalau kita bukan ahli sedekah, kalau kita ahli saum, maka situlah keluar keringat basah semuanya. Apa yang kita bisa jawab? Lisan kita bisa berkata. Kalau kita orang yang ahli ibadah, maka tangan kita akan menjawabnya. Maka buka siapa Tuhanmu? Maka tangan kita yang menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal muslimuna wal muslimat ikhwani, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dari sekarang kita tanya diri kita tanya keluarga kita, sudahkah di tahun ini keluarga kita semuanya melaksanakan ibadah bersama? Sudahkah di tahun puasa ini kita sudah mengatakan Al-Quran? Sudahkah di tahun puasa ini kita hanya beriktikaf di masjid? Ini jawabannya ada pada diri kita. Yang beriktikaf, yang rajin membaca Quran, yang rajin silaturahmi di bulan Ramadan, insya Allah orang ini termasuk orang yang bahagia, orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambahkan wawasan kita ke depan, dan kita berdoa semoga anak-anak kita, keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang ahli taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadiman faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu 'ala al-fatihah khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat as-sahabati ajma'in. Amin amin Allahumma amin.
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي الأمة برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا أنزلنا ملزم ربنا وأنت خير المرسلين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وترضي تقصيرنا يا الله يا رب الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر.